ya Tuhan tahu kita dengan tulus, kita dengan ikhlas memakannya karena kita tidak meminta-minta, ya kan, kita apa adanya ini ya kita makan lah. Hebat ya seperti itu ya. Jadi itu saya lakukan ya. Pernah saya makan 8-9 hari dengan keluarga. Ya terus terang aja sampai sekarang pun juga saya nggak habis pikir juga ya. Terus terang aja kalau dipikir sama akal manusia ya. Nah itu dia. Kita itu nggak ada apanya dah ya. Nah yang kayak Bro David tadi bilang ya, kok orang ini pernah susah tapi sering lagi kan begitu kan. Tapi sekarang punya rumah. Anjing gue guys, datang ke rumahnya dia. Bagi teman-teman yang mau datang ke sini, siap-siap sekarang udah ada penjaganya Pak Pius. Sengaja gue mau buat vlog ini buat seru-seruan aja. Iya, Pak Pius orangnya tadi nanyain banjir. Gue pikir lu mau nolongin gua, nggak tahu cuma ngasih tahu kalau banjir kulkas lu ntar ikut banjir gitu doang. Kamu cuma nanya doang. Emangnya setiap orang nanya mau nolong, enak aja. Gue udah seneng banget ditanyain banjir rumah lu, Pit. Dari Batu Lampa, Bogor. Nggak taunya cuma ngasih tahu, ya kalau banjir segitu kulkas lu kena, ya dipakai aja. Kulkas ya kan. Ya gue bilang kayak dia bilang cuma sebetis doang, sedengkul doang. Ya gue bilang mah nggak apa-apa, masih jauh ke perut. Ada orang yang seleher. Diam aja. Ya iyalah diam aja, mati ya. Diam aja dia. Ya, ngungsi. Oh ngungsi. Ngungsi lah, lu kira. Kayak nyindir Pak Andi Coles nih, Pak Andi. Lihat dia kayak nyindir Pak Andi Coles nih. Ada yang banjir kata pegangan naik ke atas perut ya. Nggak tahu ini siang hari ini tiba-tiba datang kemari. Ngomongnya David banyak kerjaan, banyak job apa segala macam. Gua pikir datang kemari bukan mau traktir lah, ngasih kantau apa kayak gitu. Kantau apa? Kantongan. Nah kalau dia nggak tahu kantau, dia susah sih ya. Apa namanya, fangkui susah sih. Fangkui apa? Aduh, fangkui itu orang yang ngefans tuh kui. Wah jorok dia kui. Kui orang. Kui itu makhluk halus. Kui setan. Setannya cepet banget lagi. Terus? Ya nggak terus, masih di sini gua. Kalau orang cerita kan selalu begitu terus, terus. Lu kira gua tukang parkir? Tapi katanya dulu katanya sempat parkir. Ya kalau dulu kan sempat parkir kan waktu belum punya gebetan, belum punya pacar kayak lu, Pit. Lu juga sering parkir sekarang lu. Parkir apaan? Lu kalau mau datang ke tempat pacar lu pasti motor lu parkirin kan? Kalau masuk parkir apaan? Minum dulu dah. Lu kayaknya nggak enjoy. Ayo minum. Kagak, dia tahu rumah pacar saya si Pero. Nang, kamu diceritain nang. Mau minum nggak? Minum. Ngopi guys. Ngopi. Gue bikin vlog lucu-lucuan aja, nggak tahu mau cerita apaan. Tapi dulu pernah susah, Be. Kalau dibilang bener-bener susah, jangan enggak. Iya susah doang, cuman karena di vlog ini doang. Tapi ceritanya pernah nggak ada ngalamin masa-masa itu? Kalau kita cerita itu kan memangnya yang kita alami, bukan kita mengada-ngada gitu, atau ditambahin atau dikurangi. Ya. Kalau dibilang pernah susah, banyak mengalami susah. Tapi punya rumah, Bes. Tadi kan lu nanya, pernah susah nggak? Iya pernah. Iya kan? Nah iya, kita banyak mengalami susah. Tapi mukanya orang kaya, Bes. Ya ini kan karena emang berkat anugerah, berkat kemurahannya juga dari Tuhan.
sesusah-susahnya kita, banyak-banyak yang susah juga, Tuhan tetap bermurah hati kepada ya pada siapa nih? Nih pada siapa? Free Fire, main ginian juga Be? Free Fire Be? Pius. Oh Pius. Suara kereta. Pius, rumahnya di pinggir kereta Be. Emang benar mau cerita, mau dengar cerita tentang orang susah? Iya, dulu sisi Lu senang banget ya kalau ngeliat orang susah emang? Enggak sih, nggak percaya aja Babe bilang dulu susah nggak makan mangga. Bukannya dulu susah kayak gimana? Tadi kan pertanyaan dia pernah susah, kan gitu kan? Gua rasa semua orang pasti mengalami susah, tapi sesusahnya ya kan ketika jatuh kan nggak sampai tergeletak kan begitu, ya ada aja. Tapi Babe tetap semangat, itu kuncinya. Jadi sahabat Kristus dimanapun kalian berada, vlog ini dibuat setiap kita jalan pelayanan, ada duit nggak ketahuan dia, tapi tetap semangat, optimismenya itu, Holy Spiritnya itu tetap ada. Rasanya apa sih Be? Iya. Ada di monster Mister Monster, bro. Kita habis nonton meeting di sini. Kebanyakan anak meeting kali itu ya. Kan Hiu juga ada di sini kalau ngomong bro. Bisa? Bisa. Benar nih ya. Meeting mah kecil, Hiu yang gede, tau nggak Hiu yang gede? Tapi ada bujuk ya Hiu yang gede. Buaya kata buaya. Oke, hari ini kita ada di Mister Monster. Oke, hari ini kita kebetulan juga lagi cobain makanannya sambil fellowship, ngomongin nongkrong lagi bersama kita. Iya. Ada di daerah Danau Sunter, tepatnya ya di Mister Monster. Ya, jamnya jam 7. Oke. Ya, Di jam 7 malam sampai jam 9 kita berada di tempat ini untuk mendengarkan kesaksian kebaikan Tuhan. Iya, jadi nggak usah ragu-ragu lagi datang ke sini, kita bisa fellowship. Ya kalau memang ada berkat ya boleh lah. Oh, nggak ada berkat juga lupa. Kita datang kemarin untuk mendapatkan berkat. Ya, nggak ada berkat juga bersama chapter property. Oke. Terus ya, chapter apa lagi? Dan IT Mangga 2 ada di sini. Dan tempatnya ada di sini di Mister Monster. Oke, pastikan hadir. Ya, setiap hari Selasa pukul 19.00. Kalau jam 7 malam. Kalau hubungin nomor ini aja deh biar atau ya hubungin nomor ini boleh di sini. Oke, sampai ketemu lagi kita saat kita katakan Tuhan Yesus. Bye. Ya, jadi singkat cerita itu kalau memangnya dibilang susah, ya. Ketika gua tadinya kerja di Surabaya, gua datang ke Jakarta lagi, ya. Itu karena memang mengalami satu pergumulan finansial, ya. Yang mana memang finansial gua morat-marit. Dan morat-marit akhirnya gua yang tadinya bekerja di Surabaya, akhirnya kembali lagi kita ke rumah asal kita yang di daerah Tambun. Nah, sesusah-susahnya kita, ya kita kan masih diberikan kesehatan dan kita harus ada satu kegiatan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Oh, jadi menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan yang bagaimana? Ya kalau kita walaupun kebutuhan kita merasa kayaknya kan kadang-kadang kan orang berpikir, aduh nih hari makan apa ya? Kalau hari ini begini, besok mau makan apa ya? Kan begitu kan? Ya? Kalau memangnya kita punya pemikiran seperti itu, yang ada di rumah, seperti kayak gua nih punya istri, kayak gua nih punya anak, ntar lagi cucu, ya itu belum, itu dulu waktu gua cerita kayak begini anak-anak gua masih pada kecil-kecil, masih pada sekolah, butuh biaya. Maka tadi gua bilang finansial gua morat-marit dan sampai gua datang lagi ke Bekasi, ya dari Surabaya di mana tempat gua kerja. Dulu gua kerja distributor aki, ya aki motor, aki mobil di sana. Gitu, gua distributornya. Sambil minum ya, Be? Ya, sambil minum. Distributornya.
berhubung waktu itu harga timah naik besar banget ya, hampir 150%, sedangkan kita pabrikan naik cuma 5, paling maksimal pun 10%. Ketika bahan baku itu naik sampai 145%, bahkan ya mendekati 150%, nah ini pabrik goyang oleh, sementara stop dulu. Pemasukan nggak ada, pengeluaran. Iya, karena apa? Iya, karena kita buat, kita mau jual, naiknya 150%, orang di luar kan stok banyak kayak gitu, kita nggak bakalan bisa laku. Ya, ternyata kita habisin stok aja. Ya, kita nunggu keadaan stabil. Nah, dari keadaan stabil itu kita tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun lebih. Sementara kan kebutuhan kita kan berjalan terus. Ya, akhirnya pabrik memutuskan tutup dulu. Karena biayanya buat pabrik distributor apa kan gede, semuanya maintenance-nya. Gitu ya, kita maklumi lah ya, makanya kita sekarang ini bersyukur lah kalau kita masih diberi waktu dan diberi satu pekerjaan yang layak untuk mendapatkan nafkah. Kerja di mana, Be? Gitu? Nafkah gitu. Kenapa? Kerja di mana, Be? Sekarang saya bekerja di finansial. Bisa daftar di Sahabat Kruitus. Ya, Sahabat Kruitus ya sekarang ya saya ya, aktivitas saya sebagai marketing agen asuransi. Ya, jadi saya juga sebagai kalau orang tanya-tanya tuh konsultan finansial, ya kan? Bagaimana caranya kita mengatur keuangan. Lucu loh guys, dia susah tapi jadi konsultan finansial. Dari keterpurukan itu dia belajar. Sekarang teman-teman yang punya pergumulan bisa dihubungin dong nih. Iya, begini ya, jadi kenapa saya bisa jadi konsultan finansial, ya kan? Karena kita sebenarnya ya pergumulan kita ini tidak melebihi batas kemampuan kita, ya toh. Nah, yang melebihi batas kemampuan kita ini, ya, ini adalah kebutuhan kita yang nggak perlu, yang nggak penting, dipenting-pentingin dan diperlu-perluin, sehingga kita kebablasan, ya. Boros. Iya, dibilang tuh boros. Jadi besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, itu kalau dilakukan, ya, dari hari ke hari, dari minggu, bulan ke bulan, lama-lama lu punya tabungan juga habis. Tahu-tahu ada keperluan nggak punya pegangan, makin ruwet. Nah, apalagi ada satu masalah, misalnya keluarga sakit, ya toh, misalnya bisa ya, datang ke daftar atau keluarga ini kayak gimana, ya kan? Nah, konsultan finansial ini, ya kan, jadi bukan berarti orang yang susah, orang yang lagi banyak pergumulan, ya, datang ke saya, bukannya kayak gitu. Maksud saya gini loh, konsultan finansial bagaimana caranya, ya, kalau kita mempunyai keuangan, ya, pendapatannya misalnya sekian, nah untuk pengeluarannya seperti apa, supaya tidak melebihi batas kemampuan kita, ya. Jangan sampai kita gaji kita UMR, tapi pengeluaran kita di luar UMR, ya, besar pasak daripada tiang, kan nggak bisa kayak begitu kan, ya. Nah, inilah yang saya mau berbagi sama teman-teman, gitu. Artinya apa? Kita ini hidup harus menerima apa adanya. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Nah, itu kan. Kita mengucap syukur dalam segala hal, apapun juga yang kita punya, apapun juga yang kita miliki. Ya kita harus ya seperti itu, jangan gengsi. Sampai tukang parkir tetap juga menghidupi keluarga, kenapa gengsi gitu ya? Nah, makanya orang itu ya gengsi itu yang membuat kita nanti akan terpuruk, ya. Kenapa saya bilang akan terpuruk? Gaya hidup kita yang biasanya kita makannya enak, gitu. Tapi sekarang kita pekerjaan kita, pemasukan kita kayaknya kurang dengan kondisi sekarang ya. Tetapi gaya hidup kita masih tetap seperti itu. Ya ibarat kata bukan gunung, ibarat kata bukit nih. Karena dicongkel, ya lama-lama habis juga.
Jadi bagaimana kita harus bisa mengaturnya, ya kan? Hebat, Seperti itu, ya kan? Jadi makanya tadi Bro David bilang pernah susah bahkan sering susah. Lo sekarang kok punya rumah? Itu kan? Itu. Jadi maksudnya itu. Kayak nggak masuk akal, dia ngomong kayak nggak masuk akal, tapi kenyataannya ya begini, langsung ada jalannya. Gimana? Iya, ada jalannya. Nah, oleh sebab itu ya saya dulu dipandang dong, kan ngomong dipandang ya. Nonton banyak nih. saya tuh dulu ya. Iya. Kenapa bisa terpuruk finansial? Kenapa bisa ada pergumulan seperti itu ya? Iya. Karena terus terang aja saya tidak bisa mengatur keuangan saya. Ya. Karena mengatur saya itu loss begitu aja. Ya. Kita udah percaya sama Tuhan. Yakin percaya apa segala macam, tetapi kita nggak bisa memelihara ya apa yang Tuhan berikan. Ya, kita selalu boros-boros apa segala macam. Berarti bukan salah Tuhan ya? Iya, bukan salah Tuhan. Tuhan tuh baik. Maka kadang-kadang ya kan orang kalau udah susah, Tuhan kok saya jadi begini? Iya. Ya toh? Sebenarnya kan apapun juga berkat yang sudah diberikan sama Tuhan, tinggal kita mengolahnya dengan semaksimal mungkin. Tapi benar. Kadang ya harus benar, bro. Tapi waktu markir pernah gak diajakin mabuk sama teman-teman apa semua orang? Ya, justru itu ya kan dulu ya waktu saya saya terus terang aja oke. Ya keuangan oke kayak gimana, makanya yang saya katakan boros, pernah saya punya duit, saya kadang-kadang kan suka ya kalau ngajak temen apa segala macam, biar ya, dikata keren. bukannya dikatakan, bukannya sekedar kita makan minum biasa aja kayak begitu, kadang-kadang ya itu Bro David bilang ya kita bisa minum minuman keras gitu kan. Benar guys, kalau ini aku setuju nih, nggak munafik, biasanya kan minuman, iya kita minuman keras gitu, ya kan. Terus lagi kalau kita udah minum kayak gimana kan gaya kita kan juga kan benar-benar tuh bukannya orang kaya orang kaya bersenang-senang yang salah ya. Ketika kita udah nyuruh orang nih ya gaya kita nih sambil bro lu beli minuman dong ya kan 3 botol ya kita kasih duit tuh 100.000 atau 200.000 tuh ya, ada kembaliannya lu pegang aja lah kadang-kadang kan begitu. Iya ya, karena merasa pengen dipandang ya, kadang-kadang kita gaya kita kayak begitu dan itu kita berlangsung ya nggak tiap hari sih, ya mungkin dalam seminggu kan bisa 3-4 kali ya 3-4 kali nggak bosan ya. Seminggu sekali kan enak malam minggu ya. Justru ya apapun juga kita bisa minum, apapun juga kita bisa berbuat sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan, bukan hanya minum gitu, bukan hanya juga kita melacur yang perempuan, bukan juga kita pemakai obat ya, ataupun hal-hal yang lain yang tidak berkenan sama Tuhan. Kenapa kita bisa melakukan seperti itu? Kenapa, Bang? Karena kita terbiasa awalnya. Kalau awalnya itu nggak enak, karena kita terbiasa kita jadi enak. Oh, nyaman. Jadi nyaman, jadi gitu ya. Makanya ya Bro David sekarang datang ke tempat saya. Ya. Dia bisa mentraktir saya datang kemari misalnya, ya. Dia bisa ngasih sesuatu buat saya. Kalau memang itu dia biasain, yang tadi saya katakan dalam seminggu 3-4 kali aja dia datang kemari. Lama-lama? Ya kan? Lama-lama ya benar-benar dia bisa karena dia terbiasa. Selalu dia kemari tuh bawa pempek ya. Lalu dia bawa apa namanya tuh martabak gitu kan. Terus ada datang, "Beh, yuk. Gua ada kantong nih. Kita makan ya pakai gimana?" gitu. Awalnya itu dia kan harus dibiasain. Orang bisa itu karena terbiasa. Ya, seperti itu. Dan saya juga sebagai konsultan finansial ini nggak langsung saya bisa. Jadi saya harus nyelami proses dulu. Saya harus ketemu sama orang yang seperti ini. Ada yang nyebelin, ada yang nyebelin kayak David itu. Ada yang nyenengin apa segala macam. Jadi dia tuh guru gua, Bay. Jadi sahabat Kristen dia guru gua nih sebenarnya. Cuman ya bagaimana ya? Emang nyata sih dilihat dia mukanya itu gua bingung antara dia bercanda, serius, sedih. Sama, nggak pernah kelihatan kayak nggak punya duit padahal nggak punya duit. Dia nyindir tuh ntar kalau udah dapet ini transfer kita makan-makan, Bay.
Nah, jadi ya ngopi dulu ah. Ya, kita ngopi ya. Oke. Dibayarin ngopi nih. Banyak orang yang udah ditolong beliau. Keren. Rumahnya dijadiin tempat untuk sharing, saling menguatkan, padahal dia sendiri juga butuh dikuatkan. Pasti percaya lebih banyak orang yang ingat Babe. Siapapun pasti akan Tuhan pakai untuk ya timbal balik lah, orang akan nolong anak-anaknya Babe di luar sana, kita nggak tahu dari orang tua gitu. Yang penting sehat, kita sama-sama sadar ya, yang namanya proses sekta di Babe itu bukan hal mudah menurut saya ya. Pasti Babe ketemu orang juga pasti ada yang ngeselin, nyebelin. Iya. Terus gimana Babe bisa dari kita dari orang biasa sampai luar biasa sampai datangnya itu berkat Tuhan datang itu kayak mana Babe? Nah, itu. Apa rasanya? Jadi jangan sampai salah juga ya, kita terbiasa juga misalnya kita kerja keras apa segala macam, dan kita biasa juga kita suka memberikan bantuan kepada fakir miskin misalnya, dan kepada panti-panti apa segala macam pilihan seperti itu ya kan, itu sebenarnya, atau kita juga sering ibadah atau kita ke gereja juga kita aktif sama sekali ya. Jadi banyak sekali orang mengambil satu kegiatan seperti itu ya, untuk apa? Ya supaya dia tuh terlepas dari belenggu pergumulan dia, permasalahan dia, belenggu jerat-jerat ya kan seperti itu kan. Tetapi ya terus terang ya kan, gua kasih tahu nih ya sama Bro David sama teman-teman yang dengerin nih ya, aktivitas kita, kegiatan kita ya melayani ya, yang tadi ke panti jompo, ke panti asuhan, atau kita rajin di gereja, di komunitas gereja ya kan, ataupun di mana juga ya kan kita melayani ya, itu kalau memang kita lakukan belum tentu menjamin kehidupan kita terberkati, kehidupan kita aman ya. Jadi caranya kita ya supaya Tuhan bisa memberkati kita ya, bagaimana caranya? Kita harus bisa menyenangkan hati. Wah, kembali lagi itu ya kan, kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan ya, dong dibilang kepada dia salah satu yang menyenangkan hatiku, ada tuh dia sambil ngomong, saya bukanya tadi. Jadi ada orang, banyak orang pinter ya, saya katakan banyak orang pinter ya, dia sekolah tinggi-tinggi ya, dokter Andes, dokter, insinyur, bahkan profesor. Saya katakan ya, orang yang pintar tersebut kalah dengan orang yang terberkati. Seperti itu. Ya. Orang pintar tersebut belum tentu terberkati. Tetapi kalau orang yang sudah terberkati, ya udah pasti pintar. Kenapa pintarnya seperti apa? Ya, karena dia tahu intimnya hubungan dia sama Tuhan seperti apa. Aduh, hubungan lagi ya. Jadi kita jangan sampai ya pura-pura intim nih sama Tuhan hubungannya ya. Kita ke panti asuhan, panti jompo, kita bantu orang gitu, bantu orang kan seperti itu kan. Iya. Seperti itu ya. Jadi kita pura-pura tuh kayak gimana, tapi hati kita di mana kita nggak tahu. Ada yang pura-pura seperti itu. Ya kan ada tuh. Ya kan, nah itu ya, aduh, kayak gimana juga itu nggak bakalan gitu. Ya, jadi ya pesan saya sih ya kalau memangnya kita mau diberkati Tuhan, perbaiki hubungan kita sama Tuhan. Berarti Tuhan dulu ya, Be? Ya, pertama hubungan kita sama Tuhan. Kita orang yang percaya, ya kita percaya. Itu kan kita sebagai pengikut Kristus kan kita ada salib. Salib itu kan ada yang horizontal, ada yang vertikal. Ya, pertama ya kita hubungan kita secara vertikal dari bawah ke atas, kita itu perbaiki hubungan kita sama Tuhan kita, dan pencipta kita. Ya, jadi itu hubungan kita secara vertikal dari bawah ke atas. Ya, kita harus benar-benar intim sama Dialah yang menciptakan kita. Ya, seperti itu. Nah, secara horizontalnya dari kiri ke kanan atau ke kanan ke kiri itu ya, itu hubungan kita dengan sesama ciptaannya.
ya ciptaannya yang bagaimana. Iya. Ya kayak kita di tetangga di sini, kita harus intim sama tetangga, jangan pada ribut, gitu? Jangan pada ribut. Ini kayak Yesus saya dia kasih orang. Kenapa saya bilang ya? Kenapa saya bilang jangan pada ribut? Lihat Tuhan kita, Yesus Kristus, ketemu sama siapapun juga, ya. Udah. Hanya ada kasih. Tidak ada kata egois, tidak ada dia meluapkan satu ibarat kata jahat dibalas dengan kejahatan, gitu. Seperti itu. Tapi dia mempunyai kasih. Di mana ada Tuhan merendah begitu? Yesus dong ya. Ya apalagi lu lagi David lu sombong banget. Gua aja ngerendah lo. Jadi ya saya finansial pergumulan saya dari Surabaya, saya lanjutin ya. Iya. Kenapa saya punya pergumulan finansial sampai saya kembali ke ke Bekasi, di mana tempat saya tinggal di situ. Nah, jadi saya pas datang ke Bekasi, saya cepat-cepat ya di situ saya perbaiki saya punya tingkah laku, saya punya pola pikir, ya kan? Dan saya juga ngebuang yang namanya gengsi sih kayak kesombongan apa segala macam. Nah disitulah saya berusaha dagang di rumah, dagang nasi. Istri saya kan juga pintar masak. Bukannya catering sih, jadi misalnya tetangga pada mau beli nasi, ya toh, nasi kan gampang, saya kan bisa masak nasi, tapi kan sayurnya kan istri saya, ya. Jadi kita masak sayur, goreng tempe, apa kayak gimana, ya semacam kalau orang terkenal sekarang mah kayak warteg lah, warung kayak begitulah. Ya. Yang di rumah kita sampai kita juga dipinjemin kantong pos hansip yang nggak kepake, kita dagang di situ, gorengan apa segala macam. Ya kita melayani. Dari melayani itu juga ya kan kita orang yang datang di situ, misalnya ada yang beli bawa 10.000, dia mau minta sama telur kayak gimana, walaupun misalnya harganya lebih dari 10.000, ya bisa nggak kita memberinya, ya. Nanti Tuhan akan memberi kita kalau kita lebih dahulu memberi, ya. Banyak sekali orang yang datang kayak orang kayak pemulung apa segala macam, dia mau makan, ya minta duit kayak sekian kayak gimana, saya nggak lihat itunya, yang penting dia bisa makannya, ya, kita bungkusin, kita tanya dia mau makan di sini apa enggak, dia bilang dia malu. Kepikiran dia buat ngasih kayak gitu pada saat itu, waktu itu ada, iya beneran, ini kan namanya orang cerita ya, ini kita dagangnya kan lagi susah ya? Pada saat itu udah ada duit kali. Makanya orang susah itu bukan berarti dia nggak bisa bantu. Gitu. Masih ingat nggak? Ya, yang nenek-nenek memberi dengan kekurangannya. Ya. Kan seperti itu. Ya, tidak ada yang mustahil baginya. Ya. Kalau kita nggak pikir apa kayak gimana, kayak nggak tahu. Nah ini akan saya ceritakan. Ya. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitungan, saya dapat penghasilan sekian, tapi pengeluaran saya sekian, nggak tahu tuh kok bisa ada aja, bisa ketutup aja, ya. Ini yang saya lakukan. Nah itu waktu saya dagang, dan sewaktu saya bekerja pun, ya waktu dari dagang dan saya juga dipanggil di perusahaan untuk bekerja lagi, sama, ya. Ya, kalau nggak salah waktu itu masih gaji sekitar 2 jutaan, 2 juta lebih. Tahun berapa? Tahun 2009, 2010 lah. 2008 itu saya dari Surabaya datang lagi ke Bekasi. Ya, sempat kurang lebih 1 tahun berdagang ya di sana. Dan saya juga langsung bekerja lagi di Jakarta. Nah, itu anak semua pada putus sekolah semua. Ya, pada masih sekolah semua, dan saya bekerjanya di Jakarta, ya jadi tiap hari saya bolak-balik Jakarta Bekasi. Nah kalau saya hitung, ya penghasilan saya 2 juta sekian, anak yang saya harus nafkahi 5, pada sekolah semua, ya toh, belum makan sehari-hari. Kalau saya hitung aja dulu aja nih ya, saya katakan nih, kalau zaman sekarang 150.000 makan sehari itu nggak akan cukup. Dulu mah paling juga 30.000,
Saya bilang buat makan sehari. Saya katakan dulu nih tahun 2009-2010 ya kita sampai atur kayak begitu. Cuman bagaimanapun juga tadi kan saya katakan kita harus bisa bersyukur apa adanya dan kita harus bisa mengolah apa yang Tuhan telah berikan. Tadi saya dapat bersyukur 150. Kalau sekarang tidak cukup. Enggak. Zaman dulu 150 itu bersyukur. Zaman dulu tuh kalau 150 gede sekali. Saya cuma 30.000. Tahun 2008, 2009, 2010. Ya, kadang gini bersyukur. Buat sehari makan lu. Kadang gini, bagus salut sama Bapak ini. Kadang orang bersyukurnya umumnya ya, saya nggak usah jauh-jauh orang saya bersyukurnya saya sudah kepengen punya mobil Mercedes, semua rumah 4 lantai pakai lift. Bersyukurnya saya dulu ya sebelum mengenal Tuhan, pengennya tuh dilihat orang, tapi salut dia 150 dia bersyukur bisa biayain anak itu. Ya, kalau yang sekarang ini kita harus bisa 150.000 itu ya. Kita harus bisa itu saya lakukan, tetapi kemarin yang tahun 2009 2010 itu nggak segitu duitnya. Nggak 150, 30.000 sampai maksimal 50.000. Itu yang saya lakukan. Kita harus bisa mengolah. Tapi sebelum saya juga masuk ke finansial, ya, jadi di AIA ini ya. Jadi sebenarnya itu saya sudah melakukan cara pengaturan. Cuman waktu itu saya ingatnya, loh, kamu harus mengatur apa yang ada, apa yang kamu punya. Karena kalau menurut ego kita ya, menurut yang cukup itu nggak ada cukupnya gitu. Tapi kalau kita bersyukur apa adanya ya, bukan memenuhi kebutuhan harus kita cukupi, tapi itu bisa cukup ya. Jadi sekitar 2.300.000 penghasilan ya, mungkin ada uang makan sekian kayak gimana buat biaya anak sekolah 5 ya, terus lagi buat makan sehari-hari, buat transport kayak gimana. Kalau dipikir-pikir waktu itu nggak akan cukup. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Tetapi itu sudah berjalan. Tahun 2009, 2010, 2011, 12 terus berjalan terus. Ya. Nah, di situ kenapa kita dilakukan? Karena kita hubungan kita intim sama Tuhan. Lagi-lagi ketika hubungan kita intim sama Tuhan ya, kita secara nggak langsung kita sudah dibantu sama Tuhan, masalah makan apa semua, kesehatan keluarga kita. Berarti selama ini hidup bukan dari gaji tapi dari janji Tuhan ya? Janji Tuhan ya, dan amin ya. Tapi juga kita jangan bilang nanti juga Tuhan gini, tapi kan kita harus juga bekerja itu. Kita berdoa tapi kita juga bekerja, kayak labora kan begitu kan. Jadi jangan sampai kita juga berdoa terus tapi tidak melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu, pekerjaan kita yang tugas kita mau menafkahi anak kita, menafkahi istri kita, keluarga kita, dan lagi juga kalau memang ada orang yang perlu dibantu kita bantu, kita bisa ada bantu juga. Tapi kita juga nggak tahu kok tiba-tiba ada aja gitu loh. Ada aja gitu ya. Apa? Nah inilah yang kagak di luar logika, yang masuk logika malah nggak masuk akal itu. Emang Allah juga melampaui segala akal kan. Jadi apa yang tiba-tiba ada, inilah yang jadi pertanyaannya Pak Pius untuk tetap semangat, nggak terlalu khawatir lagi lah ya kan. Nggak usah ditunjukin lagi lo nggak punya ini. Ya makanya kan saya dan ini ya terus terang sampai sekarang pun juga saya nggak habis pikir juga ya. Terus terang aja kalau dipikir sama akal manusia ya. Nah itu dia. Kita itu nggak ada apanya dah ya. Nah yang kayak Bro David tadi bilang ya, kok orang ini pernah susah tapi sering lagi kan begitu kan. Tapi sekarang punya rumah. Itu sebenarnya bukan hanya Tuhan tuh langsung jerak kasih rumah. Ya kan kayak begitu juga. Ini ada prosesnya. Jadi kita itu melakukan segala sesuatu dulu. Ya, melakukan segala sesuatu, tetapi kita juga harus yang namanya tadi hubungan kita sama Tuhan tuh intim apa kagak. Seberapa dalam hubungan? Kalau saya sih nggak akan ngeklaim seberapa dalam hubungan saya sama intim. Saya merasakan sampai saat ini juga hubungan saya sama Tuhan saya harus perbaiki terus. Ya kan, saya harus bisa lebih intim lagi.
ya kan, saya tidak merasakan ya kan, ngeklaim bahwa saya tuh telah intim sama Tuhan, enggak juga. Dan saya terus terang aja ya, kepengen lebih intim lagi ya, karena menurut kepuasan itu pasti kan nggak ada puasnya kan, ya kan, nggak ada puasnya. Yang penting apapun juga yang sudah Tuhan berikan kepada saya, keluarga saya ini, saya harus bersyukur lah ya kan. Ini kayak rasa kuncinya bersyukur, ya, guys. bersyukur saya seperti apa ya kan, karena kita ada satu komunikasi sama Tuhan ya. Penting ya, penting ya kan, bersyukur ya kan. Asal bangun tidur kita bersyukur sama Tuhan. Masih bangun, bangun tidur kalau nggak bangun. Kalau bangun tidur nggak bangun ya kita nggak bisa bersyukur. Iya. Ya kan? Justru karena kita tidur, kita bangun tidur, kita bisa bersyukur karena masih kita diberi kesempatan. Ya. Kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Yang mana ya kan, Tuhan setiap hari membimbing, menyertai keluarga kita, melindungi keluarga kita, serta berkatnya Tuhan itu selalu baru sama kita, itu kita terima, kita harus syukuri. Ya kan? Misalnya makan lagi banyak, ya kita syukuri. Kalau lagi nggak ada, nggak mungkin juga kita sampai kelaparan. Ya kan? Ya lagi nggak ada, ya terus aja ya akhir-akhir ini sih ya, kalau dibilang sampai nggak makan gitu. Ya dulu-dulu pun saya ya waktu krisis finansial itu, kalau dibilang nggak makan juga nggak juga, karena terus terang aja ya, teman-teman juga dari kanan kiri juga tanpa kita minta juga yang ngirim Indomie itu, ngirim beras ada aja lah gitu, ada aja. Nah kalau kita hubungan kita sama intim tanpa kita meminta-minta, Tuhan Allah kita ya kan, dia nggak kepengen kita jadi minta-minta kepada siapapun juga ya. Kita boleh, kita minta kayak gimana ya. Kalau masalah itu ngutang ya kan, nah ini ada di Keluaran nih ya, Keluaran 28 nih, ayat 14 ini ada nih. Ya itu yang temanya sih itu tuh Pak Edward Chan tuh. Jadi iya itu ada itu kalau di Full Gospel yang sekarang itu. Jadi ada komunitas Full Gospel guys, lagi-lagi. Ya, jadi dulu nih saya nggak kepengen minta-minta buat makan apa segala macam. Tetapi saya nggak punya kepikiran, saya jual barang, saya dapat duit, saya beli beras, saya beli lauk pauk, itu begitu kan ya, nggak punya pemikiran ke situ. Tetapi dengan saya doa aja di rumah saya itu, ya saya yakin percaya Tuhan udah memberkati rumah saya. Wah, dibawa ya, Tuhan terus boy. Ya, udah memberkati rumah saya. Dan kebenaran di rumah saya itu ada pohon mangga. Ya ada pohon mangga, buahnya lebar sekali. Ya. Jadi saya nggak komersilin itu mangga saya jual kayak gimana, nggak punya pemikiran seperti itu ya. Makanya kalau ngedengar cerita saya, kenapa lu nggak jual aja mangga, lu beliin beras, lu beliin ikan kayak gitu kan. Nah ini saya katakan, saya pernah 8 atau sampai 9 hari, bahkan 10 hari kali ya, itu saya satu keluarga pagi siang kita makan ya. Nggak bosan deh. Bukan masalah bosen, bukan masalah enggak. Makanya kita tuh bisa tuh karena kita ngebiasain seperti itu, ya kan. Anak saya pun juga, istri saya juga, yang jadi mujizatnya begini. Kenapa kita pagi, siang, sore juga kita makan mangga, kondisi badan kita sehat, walafiat, gitu. Jadi kadang-kadang orang jangan makan buah dulu, mangga ntar asam kayak gimana, perut tuh sakit. Iya, mencet lah, nasi kan santan kayak begitu kan. Ya, nah ini yang saya katakan gitu. ada mujizat Tuhannya seperti itu. Ya, Tuhan tahu kita dengan tulus, kita dengan ikhlas memakannya karena kita tidak meminta-minta. Ya kan, kita apa adanya ini ya kita makan lah. Hebat. Ya seperti itu. Ya jadi itu saya lakukan ya, pernah saya makan mangga 8 sampai 9 hari keluarga, tapi nggak ya, sakit perut, nggak ada yang sakit guys, tidak ada yang sakit. Justru itulah ya, kalau kita hubungan kita intim sama Tuhan kayak gimana, orang yang percaya ya selalu
Tuhan kasih jalan diberkati. Ya seperti itu Bro David. Wih. Sebenarnya kita cuma ngobrol biasa, cuman kayak nggak tahu kita mau nge-vlog apa ya Bi ya. Tapi mengalir suatu hal yang saya dapat hari ini, makan mangga 9 hari sekeluarga tambah sakit loh. Sebenarnya kan daya tubuh kita sebagai manusia itu pagi nggak boleh sebenarnya, pagi siang boleh, apalagi dibantai dengan mangga terus. Setahu saya sih kalau udah begitu minimal ada lah sakit-sakit perut gitu. Tapi ini nggak ada ya Bi. Nggak ada. Itu kalau bukan Tuhan guys, bagaimana gitu. Jadi dengan renungan hari ini, cerita hari ini, kita bisa dikuatkan dari tadinya 0, 0 ya, bisa dikatakan makir, ngojek, udah ngelewatin semua lah Iya. Nah, saya tambahkan lagi ya, sedikit lagi ya, karena ini juga, jadi saya katakan sama teman, ya, kalau kita komunitas kita misalnya orang Kristen, ya tentunya kan yang menolong itu biasanya orang Kristen, ya, sesamanya teman yang kenal, kan begitu kan. Tapi waktu saya lagi ada pergumulan finansial, makan mangga dan sebagainya pakai gimana, dan sekolah pun juga anak saya yang tadinya sekolahnya di swasta, gitu, tahu kan kalau Katolik kan, ya Katolik kan bayarnya berapa, gitu, dan saya sudah berusaha, gitu. Saya bukan yang diskreditkan untuk Katolik apa kayak gimana, tetapi saya berusaha. Tapi kalau namanya orang berusaha, kalau udah berusaha bisa apa kagak, itu kan urusan kedua, gitu. Tetapi kita punya Tuhan kasih jalan keluar, ya kasih jalan keluar. Jadi saya lagi-lagi ya tadi kan saya bilang kita tidak boleh meminta-minta. Tetapi waktu saya menyekolahi anak saya, ya saya berpikir wajar dan wajiblah kita sebagai orang tua, ya kan, minta keringanan SPP-nya, kalau perlu dibebasin, kan begitu kan, dengan kondisi ya finansial keluarga saya seperti ini. Bahkan kalau memang sempet disuruh bikin surat miskin pun KTM, ya kan, saya pernah bikin tuh surat karena tidak mampu. Surat tidak mampu yang orang bilang sekarang ngomongin surat miskin pun saya akan bikin. Memang kondisinya memang seperti ini. Wis perjuangan. Ya kan? Jadi jangan sampai kita gengsi ketika kita ingin mau minta dibantu kayak gimana. Coba bikin surat miskin, ya kan? Tapi dia nggak mau, gengsi. Bagaimana bisa kita? Makan tuh gengsi. Ya kan? Makan tuh gengsi ya. Kan nggak bisa seperti itu kan? Ya dari situ ternyata kan nggak bisa lah ya, jadi nggak bisa sekolah. Akhirnya kan anak-anak saya yang sekolah di Katolik, ya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau keluarin anak saya nggak mau berhutang, sudah 2 bulan dia belum bayar, entah lagi mau 3 bulan apa kayak gimana. Ya kan? Udah 2 bulan waktu itu, 2 bulan ya udah 2 bulan belum bayar. Makanya kita kalau memang sebulan atau belum sebulan kayak gimana, kita nggak minta keringanan. Justru karena kita minta keringanan atau kita minta bebasin, ya karena kita memang benar-benar lagi krisis finansial waktu itu, ya. Keluar Waktu itu ya jalan keluar ya, akhirnya karena nggak ada dan saya juga nggak mau berhutang waktu itu, akhirnya ya saya keluarin anak saya. Nah pas saya keluarin anak saya, ya langsung saya datang ke sekolah negeri, baik yang SD-nya maupun yang SMP-nya, nggak ada yang SMA waktu itu, gitu. SD sama SMP aja. Ya, jadi saya datang itu mulus banget. Apanya Prosesnya mulus banget. Dalam arti pembayarannya juga ya, mulus. Jadi gini, Bro David, jadi ketika saya datang ke sekolah negeri, ya kan di SD, ya. Kita cerita gini-gini, udah Pak, yang penting anak Bapak sekolah di sini. Mengenai biaya apa semuanya Bapak nggak usah pikirin. Serius? Itu terjadi. Ya mungkin kalau istri saya ada, ya kan, itu kepala sekolahnya ya, itu saudara kita yang di seberang, orang Muslim. Makanya ya kan. Makanya Tuhan bisa pakai orang ya, lain. Tuhan, makanya ya kita jangan berpikir kalau kita lagi ada pergumulan, kita lagi susah kayak gimana ya. Tuhan tidak menjamah yang bukan dari Kristus. Tapi begitu, ini dijamah dia, ya.
Jadi itu kepala sekolahnya yang SD. Kepala sekolahnya yang SD. Kita mau cerita mau kayak gini gitu, bilang dia cuma cerita banyak, ngedengar cerita banyak. Dia cuma kita bilang dari sekolahan ini aja udah ya. Jadi dia tahu. Ya istri saya ngobrol sebentar, cerita kayak gimana, udah langsung anak saya sekolah di negeri semua tanpa bayar. Guys, kita dari apa yang kita pikirkan dari sekolah yang contoh Katolik tadi yang diceritain, ternyata di luar itu ada pertolongan Tuhan. Ada. Tuhan bisa pakai siapapun. Ya, bukan hanya yang di SD, ya, yang di SMP pun, ya, itu kita kan pindahan dari Surabaya tuh ke Bekasi. Itu kan mungkin pindah rayon, apa kan sulit itu kan. Orang mau sekolah di SMP pun juga kalau nggak salah waktu itu dilihat nilainya apa segala macam. Ya kan nemnya waktu itu kan. Nah saya datang, kalau saya masih ingat di daerah Tambun Selatan itu ada SMP 7. Halo SMP 7 ya, halo SMP 7. Ya. Nanti dia namanya siapa itu saya lupa ya kan. Ya, lupa ya, enggak, maksudnya orang yang membantu saya sampai membawa saya ke kepala sekolah. Oh, ada orang lagi ada orang, cuman orang SMP 7 juga. Ya, memang khusus dia orang administrasi membantu. Saya kan datang ke sekolahan itu, ke sekretariatnya. Nah saya ketemu orang itu sebagai guru di SMP 7 itu, dan saya katakan yang sebenarnya saya datang dari Surabaya dan saya kepengen anak saya sekolah di sini, ya ceritalah gini-gitu kayak gimana. Langsung dia langsung udah Pak gini-gini kayak gimana, nah, dikenalin kepala sekolahnya kayak gimana, sampai singkat ceritanya anak saya diterima di SMP 7 itu. Ya, jadi itu pertolongan Tuhan. Makanya ya saya sih kepengen ya buat teman-teman ya terus aja lah hubungan intim sama Tuhan. Itu kuncinya. Lakukan bagian kita, ya kan. Jangan lakukan yang bukan bagian kita. Ya, Tuhan pasti mampukan apapun juga bagian kita yang akan kita lakukan. Misalnya kita punya anak, kita mau melakukan bagian kita untuk menyekolahin anak kita, untuk minterin anak kita. Ya, kalau kita tidak mempunyai kemampuan, kita tidak mempunyai finansial yang bawa kayak gimana, tetapi kita berbicara sama Tuhan, kita intim sama Tuhan, kita berbicara sama Tuhan. Bagaimana jalan ceritanya, Tuhan buka jalan. Gila, kamu bisa dengar kesaksian ini hanya di chapter David Chan ya. Gue baru tahu anaknya bisa semua bayar gratis, tis ya. Sampai dia bisa ada yang ranking katanya. Ya, makanya ini waktu di Tambun ya, sampai saat ini pun juga ya Tuhan masih bantu keluarga saya. Ya mungkin di kesaksian nextnya ya, itu waktu kesaksian yang ini mungkin kalau saya tutup dari Surabaya ke daerah Tambun ya, ke Bekasi kan ya, nanti saya akan cerita dari Tambun ke Jakarta. Panjang banget. Udah tunggu penasaran. Saya ada dua versi. Jadi pertolongan Tuhan ya, yang pertama dari Surabaya ke Bekasi. Di Surabaya itu yang memang benar-benar finansial itu juga sama sekali nggak ada lah gitu ya, atau ya karena finansial saya terganggu, ada pergumulan, jadi saya pindah ke Bekasi. Iya, gara-gara itu tadi kerja di bagian aki itu karena tutup pabriknya, jadi dia nggak bisa kerja lagi lah ya. Dan dia mempertaruhkan sepenuhnya hidupnya pada Tuhan, datang ke Jakarta atau ke Tambun ya? Iya, Tambun. Datang ke Tambun sampai makan mangga itu sampai gue nggak tahu mau ngomong apa, nggak ada yang sakit dan sampai sekarang, dan bisa sekolah, bisa diringankan lah bebannya, atau dibilang free ya, tapi juga nggak free banget ya, tapi ya pasti ada lah embel-embel, tapi setidaknya beban diangkat ya. Intinya berhubungan intim dengan Tuhan, dan dia sampai ke Jakarta, dia punya rumah segala macam, itu next kita bakalan ngomongin lagi ya. Iya, bakal kita ngomongin lagi nextnya. Tetapi saya terus nggak ngeklaim bahwa hubungan saya udah intim dengan Tuhan. Enggak. Takutnya kan saya lagi berusaha
mau hubungan tetap intim sama Tuhan. Oke. Yang sudah ada hubungan saya perbaiki terus. Ya, pertahankan, ya Pak. saya minimal kita pertahankan, kita bangun lagi, kita lebih intim lagi sama Tuhan. Iya. Wah, Ya, indah ya. Jadi, ya. jadi saya dapat sesuatu nih. Nggak ada sia-sianya kita berhubungan sama Tuhan. Jujur saya juga lagi susah waktu itu pernah curhat dengan beliau. Cuman saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Gua ada lagunya bisa didengerin dan itu keren banget. Dan bisa menguatkan. Hari ini juga kita dikuatkan oleh kesaksian Pius ya. Tadinya nggak tahu mau ngomong apa, mengalir aja sesuai Roh Kudus. Pastinya sangat memberkati. Oke, gitu aja kali Pak ya. Oke, ya begitu aja. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, saatnya kita katakan Tuhan Yesus Baik. Ya.